Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat dengan istilah PPN. Yang pertama, pengertian umum. PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan. Karakteristik PPN merupakan pajak tidak langsung, pajak objektif, indirect subtraction method, multi-stage, non-kumulatif, konsumsi dalam negeri, serta konsumsi tipe VAT. Ciri-ciri PPN. Pengenaan PPN dilaksanakan sistem faktur. Setiap terjadinya penyerahan BKP atau JKP, wajib dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran dan faktur pajak bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan. Objek PPN. Pertama, impor barang kena pajak, kemudian merupakan penyerahan JKP, merupakan pemanfaatan JKP, kemudian merupakan ekspor JKP, kemudian ekspor BKP tidak berwujud, ekspor BKP berwujud, penyerahan BKP, serta pemanfaatan BKP di daerah pabean. Nah, kemudian ada pengertian pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang ingin dikukuhkan sebagai PKP, yang menghasilkan kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya. Kemudian kegiatan mengolah sumber daya alam atau SDA dan menyuruh orang pribadi atau badan melakukan kegiatan tersebut. Tarif PPN yaitu sebesar 10%, kecuali untuk ekspor yang dikenakan tarif 0%. Barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak. Dasar pengenaan pajak. Pertama, jumlah harga jual atau penggantian, kemudian nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sesuai keputusan Menteri Keuangan. Nah, sebagai contoh, ada contoh soal harga jual. Misalnya, PKPA menjual tunai BKP dengan harga jual 25 juta rupiah. Nah, maka PPN terutangnya adalah 25 juta rupiah kali 10% sama dengan 2.500.000 rupiah. Maka jumlah yang diterima PKPA adalah 25 juta rupiah ditambah 2.500.000 rupiah, yaitu 27.500.000 rupiah. Kemudian ada contoh soal PPN terhadap nilai impor. Misalnya importir C mengimpor BKP berupa perlengkapan elektronik dari luar daerah pabean dengan nilai impor 100 juta rupiah. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu 100 juta rupiah kali 10%, yaitu 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah ini merupakan PPN masukan yang dibayar importir C. Kemudian ada contoh soal PPN terhadap nilai impor. Misalnya, PKPD melakukan ekspor BKP berupa produk ikan olahan dengan nilai ekspor 250 juta rupiah. Maka PPN terutangnya yaitu 250 juta rupiah kali 0% sama dengan 0 rupiah. Tarif PPN 0% dikarenakan kegiatan impor keluar itu untuk mempermudah kegiatan ekspor para PKP. Kemudian contoh lain yaitu contoh perhitungan PPN kurang atau lebih bayar. Misalnya, PTA menjual sepatu sebanyak 10.000 pasang dengan nilai total PPN keluaran 5.125.000 rupiah. Kemudian PTA juga melakukan pembelian bahan baku sebesar 10 juta rupiah dengan nilai total PPN masukan 1 juta rupiah.
Maka PPN terutangnya adalah Rp5.125.000 dikurangi 100 juta rupiah, dikurangi 1 juta rupiah sama dengan Rp4.125.000. Nah, Rp4.125.000 menjadi PPN kurang bayar. Nah, kalau dibuatkan jurnalnya, maka akan muncul jurnal PPN keluaran sebelah debit Rp5.125.000, kemudian PPN kurang bayar di kredit Rp4.125.000 dan PPN masukan di kredit Rp1 juta. Contoh lain yaitu contoh PPN lebih bayar. Misalnya PTC menjual sepatu dengan nilai total PPN keluaran Rp1 juta. Kemudian PTC juga membeli banyak persediaan bahan baku dengan total PPN masukan Rp1.450.000. Maka PPN terutangnya adalah 1 juta dikurangi Rp1.450.000, yaitu hasilnya Rp450.000. Rp450.000 ini merupakan atau menjadi PPN lebih bayar. Nah, maka kalau dibuat jurnalnya, di sebelah debit akan muncul PPN keluaran Rp1 juta, kemudian PPN lebih bayar Rp450.000, dan di kreditnya PPN masukan Rp1.450.000. Nah, itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.